Udah action. Shalom Pak Andi. Salam, salam. Pak, saya mau nanya nih Pak, Bapak sebagai pendeta, zaman sekarang kan sudah di era modernisasi, terlalu banyak teknologi informasi, terlalu banyak yang diserap oleh kita kaula muda terutama, dan orang-orang biasa pun juga gampang terpengaruh dari mana-mana, dan bahkan kita jadi jarang membaca Alkitab nih Pak. Yang mau saya tanya Pak, apakah benar di Alkitab itu berisi firman-firman yang bisa kita percaya? Ya, terima kasih. Ini adalah satu pertanyaan yang sangat-sangat mendasar, pertanyaan yang sangat krusial. Memang betul, di zaman now banyak orang sudah tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan. Tapi saya mau menyatakan, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, bagi saya Alkitab itu adalah buku yang lebih tinggi dari segala buku yang lain yang pernah saya baca. Oh, kenapa? Karena saya mempercayai Alkitab itu adalah firman Allah 100%. Jadi bukan saja bahwa Alkitab itu berisi firman, tapi Alkitab adalah firman Allah. Oh, kok bisa? Karena Alkitab sendiri menyatakan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diwahyukan oleh Allah, yang diinspirasikan oleh Roh Kudus kepada para penulis kitab suci. Nah, siapa penulisnya? Penulisnya itu adalah para nabi dan para rasul. Para nabi dalam perjanjian lama, para rasul dalam perjanjian baru. Nah, salah satu ayat penting dalam 2 Timotius 3 ayat 16, di sana dikatakan begini, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kata diilhamkan artinya itu diinspirasikan, itu dihembuskan oleh Allah, itu berasal daripada Allah. Jadi segala tulisan itu bicara tentang semua firman Tuhan dari Kejadian ya sampai kitab Wahyu dalam perjanjian baru, dikatakan itu berasal daripada Allah. Karena itulah saya mengakui bahwa Alkitab itu firman Allah yang berkuasa, yang berotoritas. Bukan karena penulisnya, bukan karena nabi yang nulis, bukan karena rasul, tapi terutama karena Allah sendiri yang menjadi sumber utama. Jadi bisa dikatakan bahwa firman Tuhan itu pengarang utamanya itu adalah Allah sendiri. Sehingga otoritasnya atau kuasanya berasal daripada Allah. Jadi tidak bergantung kepada penulisnya, tidak bergantung kepada pembacanya, tidak bergantung kepada kita. Kita percaya atau tidak Alkitab firman Allah, Alkitab tetap adalah firman Allah. Nah, ini adalah satu hal yang sangat penting kita pahami. Sekali lagi, saudara dan saya, kita menolak Alkitab sebagai firman Allah, itu tidak akan mengurangi kadarnya atau tidak mengurangi otoritas Alkitab sebagai firman Allah. Karena itu tidak bergantung kepada penafsir, tidak bergantung kepada pembaca, tidak juga bergantung kepada siapa penulisnya. Tetapi Alkitab yang kita terima sekarang sebagai firman Allah yang terdiri atas 66 kitab semuanya ya. Kejadian 39, 27, Kejadian itu sampai maksudnya Maleakhi 39 PB, kemudian 27 Perjanjian Baru itu sudah diterima sebagai kanon ya, sebagai standar, sebagai ukuran yang dipakai dalam keimanan orang Kristen. Jadi itu menarik sekali bahwa Alkitab ini ditulis oleh penulis yang berbagai macam latar belakang, sekitar 40 penulis, ditulis dalam kurun waktu 1.500 tahun dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, tetapi yang sangat menarik bahwa inti beritanya itu mengacu kepada satu pribadi, luar biasa enggak? Itu puncaknya kepada Yesus Kristus, bahwa Yesuslah yang menggenapi semua janji Allah yang dinyatakan mulai dari Perjanjian Lama. Jadi satu kesatuan tema penting itu bicara tentang ya perjanjian Allah yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Jadi perjanjian lama itu menuju ya kepada Kristus, tapi perjanjian baru itu juga ya menyatakan tentang Kristus yang sudah datang, yang sudah menggenapi semua nubuatan. Jadi sentralnya, pusatnya itu pada Kristus.
Waduh, luar biasa. Ini memang pembahasan yang panjang lebar. Tapi intinya saya mau menyatakan bahwa Alkitab itu adalah satu buku atau satu kitab yang tidak ada duanya begitu. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Alkitab, karena hanya Alkitablah yang kita akui, yang saya akui sebagai firman Allah yang berotoritas. Di luar Alkitab itu saya tidak terima sebagai firman Allah. Ini satu pernyataan ya, iman ya dari saya seperti itu. Baik, berarti benar ya tadi pertanyaan saya di awal adalah bagaimana kita bisa percaya isi Alkitab? Karena ternyata Alkitab adalah firman Allah sendiri yang berotoritas, Pak ya. Iya, betul. Firman Allah yang berotoritas. Maka tugas kita adalah bagaimana terus mengajarkan Alkitab ini kepada banyak orang ya, kepada anggota jemaat, kepada para murid, kepada orang-orang percaya. Karena saya percaya oleh pertolongan Roh Kudus, Alkitab yang adalah firman Allah itulah yang mampu mengubah hati kita, yang mampu mengubah hidup kita, bahkan menuntun kita kepada kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi sekalipun eranya sekarang sudah era modern, bahkan postmodern, era digital, tapi saya tetap percaya Alkitab adalah firman Allah. Ya saudara boleh meragukan, mungkin ada yang tidak percaya, silakan. Tetapi dulu juga saya tidak percaya, tapi sekarang menjadi percaya karena ternyata ada Roh Kudus yang berbicara ya. Ini kasih karunia bagi saya. Oke, satu lagi Pak. Kita di tengah kesibukan. Kadang kita pengen berjanji, saya harus baca firman hari ini. Tetapi terlupakan. Bagaimana Pak kiatnya? Supaya kita bisa punya refleks itu untuk baca Alkitab. Iya, jadi memang setiap hari kita harus memulai hari-hari kita dengan doa tentu ya. Dengan saat teduh. Jadi saat teduh itu bukan hanya doa, tapi kita mengingat ada firman Tuhan. Harusnya bagi kita orang-orang percaya, firman Tuhan itu sudah menjadi kebutuhan utama kita begitu loh. Itu adalah kebutuhan rohani. Bahkan ada prinsip yang mengatakan, ya no Bible, no breakfast gitu ya. Artinya kalau jangan kita ngomong serapan, ya makanan yang jasmani tanpa memulai dengan sarapan pagi secara rohani, itu Alkitab. Jadi itu adalah kebutuhan utama kita, kebutuhan rohani. Kita tidak mungkin bisa bertumbuh secara rohani, bertumbuh dalam iman tanpa Alkitab firman Tuhan. Jadi memang itu harus dimulai dari diri kita ya. Harus ada satu komitmen bahwa ini adalah kebutuhan utama saya. Ya, tanpa kesadaran itu ya nggak bisa. Ya, bahwa kita tidak mungkin melewati hari ini ya tanpa firman. Jadi kesadaran bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang membutuhkan pertumbuhan, ya maka mau tidak mau kita harus makan makanan rohani. Ya sama seperti secara jasmani, kita tidak mungkin bisa hidup, tidak mungkin bisa bertumbuh sehat tanpa makan dan minum ya. Secara rohani juga begitu. Gak mungkin kita bertumbuh sehat secara rohani tanpa firman Tuhan. Makanya istilahnya di luar sebagai daily bread kita ya. Roti, ya, betul. Sarapan utama kita. Ya. Ini adalah kebutuhan utama kita tiap-tiap hari. Oke, baik Pak. Sudah cukup jelas kiranya. Terima kasih banyak atas inspirasinya Pak. Baik, terima kasih. Salam.